Ada yang bilang kalau hidup kita hari ini ditentukan oleh keputusan-keputusan kecil yang kita ambil di masa lalu. Kadang hidup itu memang penuh pilihan. Semua hal yang datang ke kehidupan kita itu pastinya terbaik, tapi kita harus mencari yang paling-paling terbaik. Jadi kali ini kita akan ngebahas tentang kuliah itu kan penting, kerja juga penting. Terus yang mana nih yang paling kita prioritasin? Oke, kalau teman-teman berminat dengan video ini jangan di skip, stay tune. Hai, balik lagi di channel aku, channel Dian yang bahas tentang kesehatan dan sharing tentang kehidupan. Ada yang bilang, buat apa sih capek-capek kuliah, nanti ujungnya juga cari kerja. Buat apa sih kamu tuh sambil kerja, kamu tuh fokus dulu lah ke skripsi kamu, nanti kamu tuh nggak selesai. Sebelumnya di sini aku tidak mendiskreditkan antara yang memprioritaskan bekerja atau workaholic atau yang memprioritaskan kuliah, karena menurut aku dua-duanya memiliki alasan tersendiri kenapa saling memprioritaskan satu di antara yang lainnya. Dan teruntuk teman-temanku di luar sana yang memutuskan untuk kuliah iya, kerja iya, ya, mungkin kita dihadapkan dengan beberapa permasalahan yang hampir sama. Sebenarnya gimana sih caranya agar kuliah dan kerja bisa saling beriringan, bisa sambil jalan, tidak mengabaikan yang satunya dan tidak juga melalaikan yang satunya, guys. Jadi di sini kita akan ngebahas tips dan cara agar bisa lancar kuliah sambil kerja. Yang pertama adalah atur skala prioritas. Jika teman-teman memang memutuskan untuk kuliah sambil bekerja, teman-teman harus mempos-poskan hal-hal yang teman-teman prioritaskan dalam pekerjaan ataupun perkuliahan agar tidak berantakan satu sama lain. Dan seperti jam kerja dimulai dari pukul berapa ke pukul berapa, seperti jadwal kuliah dimulai dari hari apa aja, ketemu dosen kapan aja. Dengan demikian, jika teman-teman bisa mempos-poskan hal-hal penting di hari kerja ataupun di hari kuliah, itu akan membantu teman-teman agar bisa menyelaraskan atau bisa beriringan antara kuliah dan bekerja dan bisa termanajemen dengan baik gitu teman-teman. Oke, yang kedua adalah perhatikan jenis pekerjaan yang teman-teman ambil jika sambil berkuliah. Ini penting ya teman-teman, karena dengan begitu bisa sangat membantu teman-teman jika pekerjaan yang teman-teman ambil itu selinier atau seranah dengan jurusan yang teman ambil di perkuliahan. Itu gunanya untuk menambah pengalaman kerja. Contoh seperti aku. Sekarang aku kan melanjutkan studi di kebidanan di Jawa Tengah. Nah, aku mencari tempat-tempat kerja yang juga bidan. Jadi di situ sekalian bekerja, menambah skill dan selinier dengan pekerjaan. Tapi buat teman-teman semuanya yang juga berkuliah, tapi juga sambil kerja, nggak sejurusan dengan profesinya juga nggak apa-apa. Contoh sambil freelance atau sambil jaga toko atau sambil profesi yang lainnya, itu nggak masalah. Yang penting teman-teman bisa mengatur dan memanajemen agar kuliah dan bekerja sama-sama lancar. Meskipun dengan kesibukan yang lumayan cukup banyak, mulai dari kuliah, kerja, dan lain sebagainya, aku juga nggak lupa untuk menjaga kesehatan kulit wajah karena mobilitas pekerjaanku yang sering bertemu dengan orang banyak. Jadi di sini aku pakai masker dari yaitu dari Scarlett Tightening. Ini produk terbarunya dari Scarlett, yaitu Herbalism Mockwort Max dan Seriously Shooting and Hydrating Gel Max. Dan masker ini sangat baik untuk kesehatan kulit kita teman-teman. Manfaat dari menggunakan Herbalism Mockwort Max ini adalah mampu mencerahkan kulit, membersihkan wajah, serta mencegah penuaan dini. Dari beberapa ingredients yang ada di kandungan Herbalism Mockwort Max dari Scarlett ini, salah satunya adalah niacinamide, aluminium, kalain, gliseril, dan beberapa kandungan yang sangat baik untuk kulit. Dan untuk disclaimer, produk ini aman untuk ibu hamil, jadi bisa digunakan untuk ibu hamil dan juga menyusui dan sudah terdaftar di BPOM. Tapi sebelumnya, sebelum menggunakan masker ini, jangan lupa untuk melakukan skin test terlebih dahulu ya. Dan untuk kandungan masker yang selanjutnya yaitu Seriously Shooting and Hydrating Gel Max. Nah, untuk yang warnanya lebih cerah ini, yang tidak berwarna, kalau tadi kan maskernya warnanya seperti gelap gitu kan, ini lebih kayak gel biasa aja. Ini berfungsi untuk mencerahkan dan melembabkan kulit, menenangkan kulit, dan mengurangi kemerahan pada kulit. Jadi kalau misalnya teman-teman punya bekas
merah-merah di wajah, bisa banget pakai yang hydrating gel mask yang ini teman-teman. Untuk cara pakainya yaitu pakai spatula yang ada di Scarlett, lalu kita apply ke wajah dan biarkan 15-20 menit. Dan jangan lupa untuk skin test terlebih dahulu. Sebelumnya produk ini aman untuk ibu hamil dan juga menyusui dan sudah terdaftar di BPOM. Dan setelah kita maskeran, kita lanjut ke aktivitas yang selanjutnya. Dan yang selanjutnya adalah, ini gak kalah penting dari yang sebelumnya, yaitu terbuka dengan tempat kerja. Sebelum teman-teman memutuskan untuk bekerja di suatu lembaga, instansi, klinik, atau apapun itu, teman-teman harus mengkomunikasikan status teman-teman semua. Contoh seperti, saya sedang berkuliah, apakah saya boleh bekerja di instansi tersebut. Jadi sedikit cerita teman-teman, sebelum aku kerja di tempat aku yang sekarang, di praktik mandiri Bidan Solo, sebelumnya aku udah pernah ceritain di videoku yang ini. Kalau ada videonya masih di sini. Nah, sebelumnya aku juga sambil mengkomunikasikan bahwa saat ini saya sedang menempuh pendidikan, apakah boleh saya bekerja sambil berkuliah juga, agar di sisi lain kita diberikan fleksibilitas waktu untuk bekerja sekaligus berkuliah. Dan oh ya, aku pernah dengar salah satu podcast dari Bang Felixander Ruby. Beliau mengatakan seperti ini, buat diri kalian di usia 30 tahunan nanti berterima kasih dengan apa yang kalian lakukan di usia 20 tahunan. Kak udah bahas 30 tahunan aja, 20 tahunan aja dijalanin meski gini. Berhenti. Jadi kita sama-sama belajar nih teman-teman. Apapun yang menurut kalian tuh kok capek banget, apa yang menurut teman-teman itu kok susah banget ya dijalanin, sebenarnya itu adalah bagian-bagian pendewasaan yang memang sepantasnya untuk kita jalanin, karena apa yang terjadi sama kita hari ini itu akan ngebentuk kita di masa depan. Ya kayak tadi, keputusan-keputusan kecil yang kita ambil di kehidupan kita menentukan keputusan yang besar yang akan kita ambil di masa yang akan datang. Jadi jangan capek-capek buat berproses. Aku, kamu, kita semuanya yang lagi berusaha untuk segera menyelesaikan skripsinya, yang lagi berusaha ngerintis bisnisnya, yang lagi ngebangun personal brandingnya, yang mungkin sedang mencari cinta sejatinya, mungkin loh ya, mungkin. Nggak apa-apa banget, pokoknya semuanya upayain di usia 20 tahunan, apapun itu kesempatannya, lakuin. Selagi itu baik, positif, baik untuk masa depan kamu, tidak merugikan orang lain, dan juga dampaknya positif untuk hidup kamu, lakuin. Just do it gitu, lakuin aja. Daripada kita menua dengan banyak penyesalan, kenapa ya aku belum nyobain ini, kenapa ya aku belum nyobain itu. Lakukan hal apapun itu selagi itu positif dan baik. Dan mungkin cukup sekian pembahasan video tentang dilema kuliah atau kerja. Jika ada kesalahan kata dan tindakan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya manapun. Dan sampai jumpa di video yang selanjutnya ya. See you. Dadah.